Makanya aku pengen 2020 nih gak ada licuk itu ya. Sampai ini aku jancuk bilang gitu. Itu sakit banget, itu emosi. Benar-benar dari dalam. Ya. Ini udah pandemi, kehilangan, nggak ada pemasukan, usaha ditutup, close, kehilangan anak, istri minta pisah. Obrolin aja bareng gue Alex Turnik cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesepian. Dan apa penyebabnya, bagaimana mereka awalnya dan proses sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya. Nih guys, gimana nih? Mau dengerin gak cerita mereka masing-masing nih? Gue sekarang udah kedatangan seorang tamu yang gue ada konsepin banget nih cuy. Di jauh-jauh dari luar negeri, bolak-balik luar negeri. Oke, langsung aja kita obrolin bareng Bima Ernesto. Mas Bima, makasih banget udah kedatangannya, makasih banget. Rencananya besok mau kemana lagi nih Mas Bim? Besok ke balik Melbourne. Gila, di salah satu, gue tukang tato nggak pernah keluar negeri cuy. Paling mentok di Papua, dia bolak-balik luar negeri. Nih Mas Bim, ya. Tolong perkenalkan sedikit Mas Bima tuh siapa dari awalnya, namanya siapa, lahirnya. Tolong dong Mas Bim, perkenalkan dulu Mas Bimanya nih. Sebenarnya Bima itu bukan nama asliku. Nama aslimu siapa? Nama aku sih sebenarnya Joko. Oh Joko. Iya Joko ya. Ya. Oh, saya orang Jawa Timur ya, tepatnya Surabaya. Arek Surabaya toh. Bonek. Ya. Ya, nama Bima itu ketika aku dulu itu di Blok M. Blok M. Aku tuh gede di Blok M sebenarnya. Aku tuh merantau dari Surabaya ke tahun berapa itu? Tahun 86. Wis. Masih umur 17 tahun saya. Kamu dari Surabaya ke Jakarta. Dan gak bawa apa-apa gitu? Gak bawa apa-apa? Bawa duit, harus jual sepedanya adikku. Kamu jual sepeda adikmu, kamu berangkat bajingan anak satu. Akhirnya ke Jakarta. Sepedanya masih. Sepedanya masih? Ya, kamu kenal juga kan adik gue. Nah itu. Karena apa ya? Ada sesuatu masalah lah. Sebenarnya masalahnya itu nggak fatal sih sebenarnya. Aku aja yang takut dulu karena masih remaja, Pak ya. Berantem sama anak tetangga. Aku pikir anak itu mati gitu loh. Ternyata anak itu nggak apa-apa sebenarnya. Aku aja takut. Tapi kamu kabur. Kabur saya. Kabur ke Jakarta. Ke Jakarta. Jual sepedanya masih. Sepeda masih. Laku berapa Mas tahun itu Mas? Tahun 86 itu laku berapa ya? Laku 15.000 rupiah. Dan kamu berangkat 15.000 itu bisa berangkat ke Jakarta. Tiket gaya baru malam itu masih 7.000 rupiah. Kamu 16 tahun itu? Iya, tahun 86. Akhirnya kamu mentok di pertama aku yang aku tahu itu dulu itu cuman Monas. Karena kan turunnya kan di Gambir tuh kereta itu. Pas depan tuh kan Monas kan ya. Iya. Wah lihat Monas ini ya. Tapi seneng dong nih, seneng lihat Monas. Seneng. Itu datang jam. Namanya orang kampung jauh lihat Monas. Ya lihat Monas, udah heboh banget ya. Wah kayaknya gitu loh Monas gitu lah tentu ya. Habis itu saya duduk, terus ngapain ya aku di sini ya? Bingung saya. Mau pulang takut. Sama itu tadi sama masalah itu tadi kasus itu anak tetangga itu takut. Terus aku di sini ngapain ya dengan sisa uangku ini ya? Orang gitu. Aku belum makan. Jadi sisa uangku yang 15.000 aku beli tiket 7.000, 8.000 rupiah. Dan itu aku dari berangkat jam nggak makan. Belum makan, jadi jam 4 sore. Sampai masuk di Gambir itu jam 6 pagi. Dan kamu nggak makan itu? Belum makan, itu lapor karena saya ketakutan gimana sih. Habis itu duduk aja aku di Monas itu. Bengong. Nah, akhirnya
Gua nggak di Blok M dulu itu. Aku dulu itu langsung di Sabang, Jalan Sabang. Iya, Tahu sendiri kan, di situ saya jalan tuh kenal sama orang Batak gitu waktu itu dulu ya. Tapi orang Batak itu awalnya gimana nih? Lu ketemu nih orang Batak, lu kan lagi jalan, tiba-tiba ketemu orang Batak tuh gimana, Mas? gua makan di warteg. Gua waktu itu makan di warteg itu ketika cuma 500 rupiah itu. Itu aku udah makan warteg gitu. Udah mewah tuh ya? Enggak mewah sih, cuma tempe tahu gitu aja lah gitu lah ya. Ya gitu lah. Masih setengah. Gitu. Dia ngeliatin aku aja tuh orang itu kok aneh gitu loh. Dengan kusut, kumuh gitu, belum mandi, belum apa. Tanyain dari mana bang, dia bilang gitu. Mau kemana, dibilangin gitu. Saya nggak ada tujuan, dia bilang gitu. Saya dari Surabaya, bilang gitu. Oh, di Sabang itu banyak banget tuh anak Surabaya itu. Orang-orang Jawa Timur gitu. Oh, dia menjelaskan. Menjelaskan dianya bilang gitu loh. Banyak gitu kalau mau bang, bilang gitu. Ya habis makan diajak lah sama dia mereka ke sana. Ya waktu itu. Oh, lo ikut lo masih kecil. Dia. Lo umur berapa tuh pasti? Hah? Masih umur 16 tahun itu lo ikut. 16 tahun loh. Akhirnya ikut dia. Ke Sabang tuh ya. Ke Sabang dikenalin lah sama ada sekarang udah almarhum orangnya. Iya. Ada seniorku udah almarhum di situ. Nah, di itu gue langsung singkat ya maksudnya. Lo udah langsung kenal tato? Belum. Nah, lo ceritain dong awal lo kenal tato itu, men. Aku mengenal tato itu ketika tahun 88 itu di Bogor. Iya. Di Bogor tuh. Jadi berarti lo ngelalang buana lagi. Iya. Bogor dari dong. situ main saya jualan ini di Blok M itu jualan apa nih di pinggir jalan itu. Apa tuh gelang-gelang kulit, ya gelang kulit, apalah pokoknya kerajinan tangan, handicraft gitu ya. Iya. Jalan itu di pinggir jalan. Kulit mayit, kulit mayit serem banget. Ya, terus di Blok M itu di situ di dekat terminal situ ya jualan gitu. Terus ada temen ayo buka yuk di Bogor yuk, dibilang gitu di Kebun Raya Bogor itu. Iya. Itu rame banget itu di situ. Ya udahlah jalan lah kita bertiga, gua masih ingat tuh namanya sama si Sam tuh orang Betawi itu sama anak Jogja itu temen gue bertiga kita masih ada nggak sekarang? Udah hampir puluhan tahun nggak ketemu mereka saya. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu sama si Sam aja itu. Si Sam itu ketemu 2005. Mau percaya nggak kalau dia ada di sini? Oke, kita hadirin saya di sini ya langsung ya. Sam. Nggak ada mas, anda. Sialan tuh aja tuh. Bengong banget gua. Gimik. Sialan. Iya, akhirnya terus minum. Iya. Terus lu sama di Bogor itu? Nah di Bogor tuh aku jualan. Nah jualan. Di samping itu ada orang jualan tato. Oh berarti lu belum nato ya? Belum nato aku. Jadi ngeliat dia itu. Temporari. Boro-boro temporari beneran. Dinamo yang di jalan itu. Yang blebek-blebek jarum. Iya, yang ampun-ampunan itu. Waduh, tato nih. Ya udahlah dia bilang itu sama-sama jualan di sampingnya, ditato lah di sini aku dulu satu itu. Boleh kasih lihat, Mas? Udah di. Udah ngalah. Udah, aku kan kamu punya tato paling jelek banget. Apa kamu bilang apa? Cancu. Tai mentir apa? Ada. Buka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini dia tato artis bener, cuma tatonya paling jelek ya. Lanjut lagi. Ya. Nih tato pertama gua nih gambar. Itu gambar apa sih, Mas? Gambar singa. Mana singanya anjing? Ini singa. Terus nih singa nih. Enggak kelihatan singanya. Guys, mana singanya anjing? Mana singanya ini? Nih, coba zoom. Mana singanya? Oh, anjing kucing garong. Ini ke sini ya? Ini ya. Iya, gumisnya. Terus lucu terus. Nah, dari situ aku mulai tato kok. Karena aku memang dari dulu kan suka drawing ya. Nah, itu terus nato lah sama dia. Tato pertama kali nih ngeliatin aja nato kok bagus banget ya. Nimbul Mas, siapa yang bikin Mas? Ini Mace apa Mas? Mace, tahu kan? Mace ya. Dulu kan nama si Ade Dameda. Iya masih. Iya. Ini juga
Iya ini si Maci ini. Iya. Tapi ini semua tato ini story semua loh. Ah, dulu kamu punya tai. Mana taimu tuh? Mana nggak ada. Iki hilang lu. Ini tak Dia kabar dia punya tato jelek. Iya di sini nih aku kabar. Iki siapa yang benerin? Jerry. Jerry. Ini semua ini story semua. Nah, oke. Kita langsung nih. Dari segala perjalanan lu, Mas, dan lu juga akhirnya pertama kali lu ke luar negeri itu kapan sih, Mas? Itu perjalanannya tuh panjang banget itu. Nah, lu ceritain dong. Nah, kalau gua sampai gua bisa Eropa, Australia. Ceritain dong. Jadi aku nggak bermimpi itu ke situ itu. Ya mungkin ya Tuhan ngarisin aja lu memang bisa jalan ke sana. Enggak bermimpi, enggak seperti orang-orang punya cita-cita. Aku harus bisa ke Eropa, aku harus bisa ke Australia, aku harus bisa ke Amerika. Enggak ada. Dan lu juga bikin dulu dia sorry ya, dulu dia bikin di Bali, pas jadi di Bali dia bikin warung gila babi. Iya. Nggak kepikiran juga itu. Dan lu di Denmark, Iya. Yang ngurusin bini lu. Iya, ini. Dan lu balik ke Jakarta, lu bikin lagi warung Mas Jotat. Iya. Joko Tato gitu. Itu lu gimana sih? Ya itu semuanya perjalanan aja, mengalir aja. Dan ya seperti balik lagi ya, kenapa lu kok aku bisa keluar negeri atau apa? Itu nggak ada mimpi, nggak seperti orang-orang aku mimpi harus bisa ke sana, enggak. Itu mungkin ngalir ya. Ngalir aja, faktor laki kali mungkin. Iya benar. Ya kan? Jadi emang rezeki lu. Memang rezeki atau apa? Ada rezeki apa? Langgeng rezeki. Ya, itu nama studio. Iya. Kenapa? Kenapa itu aku kasih langgeng rezekinya itu? Karena ya. Nah, nih, Mbak, guys, dia belum tahu kan kalau dia ternyata punya studio tato di Denmark ya. Iya, di Denmark. Namanya apa? Langgeng rezekinya. Karena kenapa? Ya karena rezeki ngalir terus. Enggak, kalau lu kan cerita sama gua pas gua nge-MC lu kan lu cerita. Oh iya. Orang sono kan kalau ngomong ya. Navia itu kan sulit banget ya. Tuh paling sulit itu bahasa Skandinavia itu, apalagi Denmark gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong langgeng rezekinya. Langgeng rezekine. Jadi lenggeng rezekine. Sampai aku bisa ke sana itu ya mungkin ya faktor laki aja. Itu dari tahun berapa sih lu bikin lu ke sono lu bikin tahun berapa tuh? Sebenarnya aku tahun 98 tuh sudah di sana aku, bukan di Denmark tuh mana. Aku ada di Jerman, aku di Berlin aku. 98 kerusuhan itu aku sudah di sana pergi. Lama itu. Nah, habis itu aku balik lagi ke Indonesia. Balik lagi lagi itu Indonesia betul kan? Kamu Indonesia ya maaf. Aku Surabaya deh. Oh ya. Oke. Kayak Indonesia. Balik lagi tahun-tahun dia itu pas Forbidden itu kan. Oh iya. Ketemu kamu itu kan aku udah bolak-balik. Tapi kamu masih kurus, nggak kayak gini Mas Bim ya. Aku dulu kenal sama dia dan akhirnya aku kerja bareng kita di Bucks Books di Kemang. Di Kemang kerja sama Masih juga dan akhirnya 1 tahun tuh ya. 1 tahun ya. Kamu balik lagi. Kan lu kan dulu kan lu kan udah ke Denmark. Gue pengen. Lu pernah punya resto? Ini sebenarnya sih nggak usah dibahas juga. Tapi kan lu punya resto babi ya. Iya. Lu kan Muslim. Itu dia. Ini kan lucu. Gimana tuh maksudnya? Ya apa ya? Bingung juga gue mau jelasin ya. Karena aku juga jujur aja nggak munafik. Gue meskipun Muslim, gue juga makan babi. Suka ya. Suka bilang gitu. Dan aku juga istriku kan juga orang Manado kan. Iya. Orang Manado. Dan istriku juga Nasrani kan, beda keyakinan sama istriku itu. Nah, gue ngomongin nih. Tiba-tiba, lu kan Muslim, bini lu Nasrani, lu nikahnya di mana cuy? Ya nikah aja, gue aman aja. Duit dong. Kagak. Masa lu nikah di mana? Nikahnya rahasia. Kacau lo. Oke, langsung lanjut ya. Ini nih. Mas, gue nggak mau ngomong ini. Cuman kan ini kan namanya Nadir kan untuk membahas tentang kesepian atau tentang lulus poinnya. Pernah nggak sih ngerasain masa titik terendah lo
lo lagi sakit-sakitnya, gue pengen bahas tentang maaf ya, Iya nggak apa. tentang dulu kan lo pernah kehilangan Iya anak. Iya sedih juga gue. Ceritain dong bang, ceritain dong Mas Bima, ceritain dong. Iya, jadi aku buka aja nih, kenapa nih? Ada tahun 2020 nih. Anak lo. Enggak, bukan itu. Ini kenapa aku tato ini nih 2020 nggak teli cok. Tahu nggak nih? Apa? Ini bahasa Surabaya nih. Artinya? Nggak teli cok. Itu udah sakit banget itu yang gitu. Jadi gue pengen jebol-jebolin. Iya, lu sesuatu lo yang gini lo, ya, lu sesuatu yang mau lu raih itu lo ya. Seandainya lu raih tiba-tiba ini ngomong yang positif aja ya. Lu sesuatu yang lu akan lu raih tiba-tiba lu udah tinggal tes gini hilang. Itu bateri cok. Itu yang terdalam. Iya kan ada gitu kan. Nah itu kayak gitu. Itu aku tuh masih inget tahun 2020 itu Januari tanggal 5 itu aku datang tuh pulang ke Indonesia. Niatnya tanggal di bulan Maret aku ikut Sydney Tattoo Convention ya. Nah, udah dapat visanya, udah dapat semuanya, udah. And then nggak bisa. And then aku program. Habis itu aku April pulang lagi ke Denmark. Dari Australia ke Indonesia dulu mungkin seminggu, balik lagi ke Denmark ya kan ya. Tapi ya udah Tuhan punya rencana lain. Akhirnya COVID kan ya. Udah COVID pandemik kan. Wah, ya wis lah. Terima aja lah. Sampai gua ada di Indonesia sampai 2 tahun lah gitu ya. Nah, pas posisi anak. Nah, itu dia. Itu kan lu enggak di sini kan? Enggak, di Jakarta aku. Lu kan di Denmark kan? Oh enggak. Lu di mana? Anakku enggak ada tuh, aku di Jakarta. Jadi istri sama anakku di Bali. Oh, dia tabrakannya di Bali. Di Bali. Jadi gini. Jadi nih dengar ceritanya nih. Jadi tuh aku udah total itu udah gak ada pemasukan, warung ditutup, warung yang aku gila babi itu yang aku rintis selama 3 tahun dan rame banget udah close. Ya udahlah, saya pikir aku ada tabungan dan aku pikir pandemi ini paling ya udahlah, aku pikiranku 2-3 bulan lah ya. Ternyata di luar dugaan sampai berlarut-larut tabungan habis. Sampai aku rajin akhirnya. Jadi aku jadi males, jadi rajin selama pandemi. Tadi jual barang. Itu nama katro jual barang. Apa aku jualin? HP jualin. Aqua galon ada jualin. Ya habis gimana lagi? Iya kan ya. Oke lah, ya udahlah. Yang penting buat bertahan aja lah. Ya bertahan. Akhirnya punya keputusan aku. Aduh, kita nggak bisa nih, aku sama istriku. Kita nggak bisa nih kalau di Bali kayak gini nih. Di Bali nih sekarang kan pemasukan kita nih tato ya, itu dari wisatawan nggak ada. Itu udah mulai kacau itu. Warung ditutup, udah nggak ada pemasukan. Sampai aku bantuin istriku jualan kue Manado itu, gitu ya. Panada. Kamu pernah beli juga kan mie itu ya. Nah, lama-lama kan habis lah nggak ada ya, gimana ya udahlah, aku ngambil kesimpulan. Udah, aku balik Jakarta. Karena aku juga ada rumah kan di Jakarta. Aku mulai baru di Jakarta. Tunggu ya, sebulan kemudian aku menata di Jakarta. Sebulan kemudian kamu move ke Jakarta. Lu bilang sama cewek lo? Iya, sama istri lo, sama bini lo. Jadi lu tinggalin di Bali. Nanti kalau udah 10 bulan, nanti 1 bulan. 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Iya. Nanti gitu. Aku udah settle. Iya. Lu balik. Oke. Ternyata di situ kejadian. Ya Tuhan memang punya rencana lain ya, dibilang gitu. Ini sedih cuy. Lagu-lagunya dong. Malam itu aku dapat kabar itu anakku kecelakaan sama istriku gitu. Kecelakaan, istriku bilang, "Pak, kecelakaan Divo." Bilang, kecelakaan gimana? Sama aku. Jadi diserempet orang, jatuh, tabrak dari belakang gitu ya. Pecah. Enggak, dibawa pas kejadiannya itu di depan rumah sakit Siloam di Sunset Road itu. Nah, habis itu
Kabarin lah aku lah. Wah, ini antara hidup dan mati, Pak. Wah, itu Anjing. Gila, terus. Wah, itu antara hidup dan mati, Pak. Apa nih penyebab? Iya, dia di ruang ICU dia bilang gitu. Terus dan masih di situ, Pak. Istriku nggak bisa ngomong nih, nggak bisa ngomong. Yang ngomong akhirnya sahabatnya dia, Mercy namanya. Itu dikasihin ke dia. Istriku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Aku kontak-kontakan dia. Akhirnya aku telepon sama temen, bukan temen, brother gue. Brother gue pokoknya brother gue di klub motor gue ya. Tolong bantu dia. Terus istriku mau ngomong, Pak, jam 12 malam ini. Pokoknya aku gak peduli. Anakku Udah, Mas Bim. Gimana kira? dan itu akhirnya aku dapat kabar jam 3 pagi tuh anakku udah nggak ada. Sulit banget loh ya. Iya, jadi dia berjuang untuk anakku, berjuang itu 6 jam. Antara hidup dan mati ya. Antara hidup dan mati. Dah. Ya. Gue langsung mau cut tanpa berlama-lama lagi ya. Gue juga pengen pasti ini. Ya itu udah apa ya? Karena itu anak satu-satunya gitu loh. Cowok ya. Paling ganteng, paling gede cuy. Ya kamu lihat sendiri kan ya. Aku tahu ya. Ganteng banget ya. Karena ikut ibunya, coba ikut aku melangsak. Janganlah. Terus itulah aku akhirnya NATO yang ini. Ya makanya kan gue lihat kalau dulu di Mas Bima gue masih ini, cuman ini nggak ada. Tiba-tiba lama-lama jadi full. Tapi gini, kita balik bukan ke situnya. Tapi terima kasih Mas Bima dengan anjing itu kita nggak mau. Kita jadi bakal ngelupain nih Mas Bim ya. Kita benar-benar anjing ini benar-benar di diri kita semua. Dan gue juga tahu perjalanannya dia. Mas Bim boleh nggak dong Mas Bim kasih motivasi buat teman-teman, buat yang pernah ngalamin apa, untuk lu jangan katrok lah, lu maju lah apa. Boleh dong Mas Bim kasih dong semangat mereka apa-apa gitu. Ya, semua manusia itu pernah ada jatuh dan bangunnya ya. Memang kalau untuk ngomongin move on, kita harus move on, ya kan. Tapi itu perlu proses itu ya. Prosesnya harus kuat gitulah. Kita nggak bisa melupakan sesuatu yang harus yang harus dilupakan, enggak, ya kan. Aku punya bilang gone, hilang, but never forgotten. Bahasa Belanda tuh, never forgotten. No, English. Oh, English. Never forgotten. Forgotten. Ya, gone, never forgotten. Dia hilang, tapi jangan dilupakan. Dia hilang, tapi jangan dilupakan. Tidak pernah dilupakan. Itu aja. Lu harus bangkit. Aku juga kasih motivasi istriku terus. Kita nggak melupakan, nah gitu loh. Nggak melupakan dia. Dan jadi pas lu bukan berarti lo kehilangan anak doang, lo kehilangan. Hampir semuanya. Aku udah kalau untuk ngomongin ya itu dia untuk move on itu ya. Aku tuh ngelawan. Pertama udah kehilangan anak, iya kan? Nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Istri minta cerai. Bayangin berapa? Ini yang waktu kehilangan anak ini aku meninggal karena dia depresi. Minta cerai.
Udah dia nggak sanggup apa-apa, dia udah depresi. Gimana nggak pusing gitu. Tapi itu gue lawan sama gue. Nggak bisa. Lu harus kuat. Makanya nih di sini ada Pisau tuh. bukan ini tulisan. Jangan. Coba bawahnya. Never give up. You have to. Ya. Ya itu kan gue ngeliat perkembangan itu atau lu juga gue liat mas. Seorang Mas Bima dulu tidak pernah mau ditato. Dan dia kalau misalnya mau ditato jarang-jarang dan dia pasti ada semua lah ada tato ada prinsipnya. Dan pasti gue wah ini pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Bahkan bukan mungkin kamu ini orang yang keberapa ya. Hampir semua tuh orang tuh kaget yang mengenal aku. Mas Bima ini nggak pernah mau ditato. Iya, pasti makanya aku bilang. Ya, something. Sakitku yang di sini, sakitku yang di sini aku bagiin di tangan gua. Tapi nggak asal-asal tato, ini story semua. Nah gini mas, ini satu begini, lebih baik disisain di sini, tapi ada agak lebih lega apa nanti? Aku agak lega di sini. Apa daripada lu sembarangan mukul orang semua itu sudah bukan zamannya itu mungkin zaman dulu ya. Tapi iya ada yang begitu kan. Tapi kan lu lebih lu tuangin di badan. Iya, di badan sendiri. Kan ada juga orang yang sayat-sayat. Oh, gitu enggak. Nah, lu kan bener-bener kita tahu seni lah, makanya kita begini. Nah, itu makanya aku udah bikin story gitu loh. Makanya aku pengen 2020 nih gak ada licuk itu ya. Sampai ini aku jancuk bilang gitu ya. Itu sakit banget emosi, itu emosi. Bener-bener dari dalam. Ya. Ini udah pandemi, kehilangan nggak ada pemasukan, usaha ditutup, close, kehilangan anak. Istri minta visa, ya kan? Itu kalau orang-orang yang nggak benar-benar punya apa ya? Untung aku itu dibekalin dengan religi. Aku dibesarkan aku di pesantren juga dulu aku gitu loh ya. Untung aku itu punya iman gitu loh. Seandainya aku nggak punya iman nggak tahu ceritanya. Itu aja sih. Anjir, paling kamu jadi jangki. Nggak tahu. Jangki, kan? Iya pasti tuh. Mungkin. Apalagi luar negeri gampang. Gampang banget mau nyari apa aja di sana kan ya. Tapi gini mas, ini kita bukan musik nih. Dengan lu ngalamin itu, dengan lu bisa berjuang gitu sampai lu dapat segini, lu merasa ini yang terbaik buat gue atau ini gue katro gitu. Yang apa nih? Yang lu sampai sekarang gini nih. Ini gue yang terbaik buat gue apa gue katro nih gitu. Oh enggak, kalau buat aku ini lumayan terbaik ya. Iya, ini yang lumayan terbaik, bukan lumayan lagi nih. Gue bisa bangkit gitu loh. Nah, itu dia. Itu banyak yang orang-orang teman-teman dekat gue yang support gue ya Mas lu bangkit, Mas gini, Mas gitu. Nah, itu dulu ada enggak orang-orang yang sempet ya banyak segelintir ya. Ya, segelintir orang yang ngeliatin gue nih. Ya lu cuman segitu doang Mas, bilang gitu. Ya itu lu sih. Kalau gua enggak bilang gitu. Buktinya gua sekarang gua bisa balik lagi, gua bangkit lagi kayak dulu lagi. Gua pernah paling di dasar, paling the bottom. Udah pernah gua bilang gitu. Sampai aku bisa kembali lagi saat ini ya itu udah move on. Keren. Makanya gue pengen ngajak lo sini karena lo punya banyak-banyak buat motivasi buat sini. Motivasi buat Mas Bimaya sendiri sekarang apa gitu loh? Ya motivasinya ya goalsnya lah. Ya lu harus bangkit. Kalau lu jangan sampai lu kalau ngomong sama lu pengen jadi apa gitu. Mas Bim pengen jadi apa ntar ke depannya nih? Ya ke depannya gue pengen jadi apa ya? Gua rasa besok lu ke Melbourne gua. Melbourne tuh ngapain? Kerja gua. NATO dia. Di gua kan ada bukan sebenarnya Red of Passage tattoo festival. Tattoo festival ya. Jadi selama 3 hari. Tapi tetap eksisnya dengan. After that aku guest artist di salah satu studio tattoo di Melbourne. Studio tattoo temen gue. Ajak gue kenapa Bos? Ayo. Enggak, gue mau katro, gue kayaknya lagi pengen
gedein podcast Bagus Nadir lah ini. ya. Dengan adanya Nadir podcast ini, kalau teman-teman mau berbagi, teman-teman mau sharing yang pernah ngerasain kayak gua atau Mas Bima atau siapapun, bisa langsung DM di IG kita atau langsung ke di bawah ini. Yang penting jangan lupa like, kasih komen yang bagus-bagus, sebarin semuanya, share. Maksudnya gini Mas Bin, share tuh mungkin orang yang ini berarti buat gua nih, atau ini mungkin ngerti nih kayaknya gua banget nih gitu. Jadi ya saling berbagi, share itu macam, dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya supaya apa? Nanti lo bakal dapat episode podcast yang pertama. Tapi nih Mas Bima, aku punya Apa nih? nih buat kamu. Ini adalah lilin aromaterapi. Oh iya. Ini tumbler, tapi yang penting jangan lupa Obrolin ini. aja. Oh itu ya. Kalau kita lagi kesepian, yang penting siapapun ini, yang penting adalah ini intinya Mas Bim. Oke. Obrolin aja gitu. Iya. Kok lu gak ada semangat sih Mas Bim? Ya, Ini udah pengen habis acara ini. Oh terima kasih banyak nih ya. Udah pengen habis acara nih. Udah diundang ke sini, terus dapat oleh-oleh lagi, ya kan? Kagak kan gue ngasih. Ya kan? Ini seneng banget ini. Gitu. Overall gue juga Mas Bima ini baru pertama lagi ketemu di sini. Dia bolak-balik luar negeri dan sekitar 5-6 tahun ya. Kita nggak ketemu ya? Iya. Iya segituan. Iya sekitar segitu lebih, bahkan akhirnya lebih. gue ketemu lagi dengan Nadir podcast ini. Akhirnya gue bisa ketemu lagi dan ketemu lagi. Thank you buat tim, thank you buat Galuh, thank you buat Dodi, terima kasih semuanya buat ini. Peace yo. Iya. Sedih gue.